Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa hay'atuha arba'u khisalin al-ghuslu wa tanziful jasadi wa lubsus thiyabil bid wa akhdhu dhufur wat tibu. Qala al-musannif, ini pembahasan selanjutnya tentang salat Jumat, yaitu wahayatuha, yang sunnah-sunnah di hari Jumat itu ada 4 macam. Sunnah digawe waktu hari Jumat. Apa? Yang pertama al-ghuslu, mandi sunnah Jumat. Yang kedua wa tanziful al-ghuslu wa tanziful jasad. Nah, mandi dan membersihkan badan. Ini hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnih aw yamas min tibi baitihi fa thumma yakhruj fala yufarriqu baina itsnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza taqallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Jadi itu di bilanya mandi Jumat lah itu. Tulak ke masjid, bilanya khatib khutbah berdiam, nah itu dapat pahala, dapat ampunan sampai Jumat depannya. Lalu yang kedua walubsus siap albid, memakai baju putih. Lalu yang ketiga waktu zuhur, menata kuku. Watib ini adalah minyak harum. Nah, selanjutnya wayus tahabbu al-insatu fi waqtil khutbah. Nah, ini kesunahan yang berikutnya. Jadi dibandingkan hari-hari yang lain, hari Jumat ini memiliki macam-macam ibadah yang tidak ada di hari lain. Karena yang pertama, di hari Jumat ini ada ngarannya sembahyang Jumat. Nah, dan sembahyang Jumat ini memberikan tambahan ibadah-ibadah yang bisa dilakukan. Termasuk disunahkan juga pada hari Jumat apa? Wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbah. Disunahkan untuk diam pada waktu khutbah. Jadi dalam syariat atau dalam fikih kita ini menggawi ibadah dapat pahala, tapi ada juga ibadahnya itu yang berdiam. Saking umat Nabi Muhammad ini disayangi Allah Subhanahu wa taala, banyak cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berpikir bahwasanya ibadah itu adalah sesuatu yang digawe, misalnya apa? Sembahyang itu kan digawe, bergerak awak. Mengaji ada keluar suara. Begitu pulang berselawat ya juga keluar suara. Puasa itu ada yang ditahani. Nah, termasuk bagian dari ibadah berdiam aja. Berdiam. Dapat pahala. Itu apa? Nah, kalaunya di hari Jumat itu adalah wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbah. Disunahkan untuk berdiam pada waktu khutbah. Wa qad dalla ala karahatil kalam. Jadi makruh untuk berbicara, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagaut. Nah, ini rancak dibaca Bilal. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit. Jadi kalaunya engkau berkata kepada sahabatmu, temanmu pada hari Jumat, ansit, berdiam, wal imamu yakhtubu faqad lagaut. Imam lagi khutbah maka engkau adalah lalai. Jadi
Pokoknya orang mupandir atau apakah berdiam aja. Nah itu. Nah, wa inda Abi Dawud min riwayati Ali radhiyallahu anhu wa man qala yaumal jum'ati li sahibihi sah, ini riwayat yang lain dari Sayyidina Ali, siapa yang berpadah lawan kawannya berdiam, faqad lagha maka lalai, wa man lagha falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai'. Nah, siapa yang lago maka pada hari Jumat itu kada dapat apa-apa. Maksudnya apa? Lam yahsul lahu al-fadlul matlub was-sawabul marju. Tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan pahala yang diharapkan. Wal lagwu huwa ma la yahsunu minal kalam. Jadi lagwu itu adalah sesuatu yang tidak bagus daripada pembicaraan yang jelas, dianggap lalai paraya ya, nah kada dapat apa-apa. Nah, jadi disunahkan al-istihbab bil insat, maksudnya istihbabul insat, disunahkan berdiam. Selain yang ini, sejujurnya ada ibadah lain yang berdiam. Apa itu? Ngarannya i'tikaf. Jadi i'tikaf itu adalah ibadah berdiam. Masuk ke masjid, niat i'tikaf, berdiam aja kada apa-apa, nah berdiam aja nah. Nah, dapat pahala. Mengaji bang tambahnya. Jadi i'tikaf itu adalah ibadah begana di dalam masjid. Ya, masuk masjid, kita cagaran belawas di masjid. Nah, niatnya i'tikaf itu begana kada apa-apa. Begana kada apa-apa kan. Anu apa-apa. Satang hari nang itu berpahala lah i'tikafnya. Iya, masuk. Nah, tambahnya mengaji selawat. Nah itu makanya orang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram belawas di situ karena apa? Pahalanya punya banyak benar. Lalu selanjutnya waman dakhala wal imamu yakhtubu faqad shalla rak'ataini khafifatain tsumma yajlisu. Siapa yang masuk wal imamu yakhtubu, masuk ke masjid dan imam itu lagi yakhtubu, lagi khutbah, apa yang digawe? Shalla rak'ataini khafifataini, sembahyang 2 rakaat yang ringan. Jadi bilanya kita masuk masjid, imam ini lagi khutbah, ini terlambat kisahnya. Apa langsung duduk kah? Kada. Tapi sembahyang sunat 2 rakaat. Niatnya apa tuh cocoknya? Qabliyah Jumat. Jadi kita kan masuk masjid itu disunahkan sembahyang sunat, ngarannya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi bilanya kita sembahyang sunat yang lain itu terbuat juga. Nah, pahala sembahyang sunat tahiyatul masjid. Misalnya nah kayak ini ajan subuh, Allahu Akbar. Lalu wudu nih misalnya. Tuntung wudu kan masuk ke masjid. Nah, waktu masuk ke masjid tadi kan sudah azan nih. Berarti sembahyang sunnah qabliyah. Sembahyang sunnah qabliyah masuk ke masjid itu kayak apa? Itunya sudah include, sudah masuk di dalamnya itu sembahyang sunnah tahiyatul masjid, sembahyang sunnah wudu. Padahalnya sembahyang sunat qabliyah. Nah itu niatnya sekali 3 boleh lah, boleh aja juga. Kamu kan ingat bang niatnya berarti 3 kada apa-apa, karena ada aja hitungannya, hitungan pahalanya. Ini bilanya imam lagi khutbah masuk, nah tetap disunahkan untuk sembahyang sunat. Kemudian apa? Summa yajlisu, kemudian duduk. Ini riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu qala. An Jabir radhiyallahu anhuma qala jaa Sulaikun al-Ghatfani yaumal jum'ah. Jadi datang ngarannya Sulaik wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Sulaik ini datang, ini ngaran sahabat. Sulaik datang, Nabi lagi berkhutbah. Fajalasa, jadi Sulaik ini langsung duduk. Apa ujar Nabi? Faqala lahu ya Sulaik,
qum farqa rak'atain wa tajawwaz fihima. Wahai Sulaik, jadi Nabi khutbah, ada Sulaik ini tuh duduk. Jadi pas khatan khutbah tuh Nabi tagur, Sulaik, qum farqa rak'atain, bangun, bangkit, berdiri, sembahyang 2 rakaat. Nah, itu. Wa tajawwaz fihima. Tajawuz ini artinya jangan lawas-lawas, sunatnya yang ringan-ringan jangan. Tsumma qala idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu fal yarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Makanya jar Nabi bilanya hari Jumat dan imam lagi berkhutbah, nah hanya datang nih sembahyang 2 rakaat yang ringan. Nah, itu kan lawas-lawas. Jadi bilanya Nabi menyebut ringan itu dasar ringan toh. Karena apa? Nabi ini bilanya masalah sembahyang sidin dasar tahan lawas. Jadi ada sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini sembahyang zuhur Nabi. Sembahyang zuhur Nabi. Jadi ada tabi'in betakon anu Abu Sa'id, kayak apa Nabi itu sembahyang zuhur? Lawasnya tuh kayak apa? Jar Abu Sa'id ini, nah bagusnya jangan betakon, maksudnya bilanya betakon ini berarti kan harus mengamalkan. Ya kan apa jar bagusnya ulun nak tahu. Lalu jar Abu Sa'id Al-Khudri ini, Nabi ini mun sembahyang zuhur kayak ini nah di sini. Kamat. Lalu sembahyang zuhur kan. Ada sahabat nih anak sembahyang zuhur sakit parut. Ke WC dulu. Jadi kan di Masjid Nabawi itu ada bake itu pekuburan. Jadi di ujung bake itu, lain di bakenya di bunju mana kah itu nah. Di situ WC-nya. Jadi ada sahabat ini, Nabi takbir dan sembahyang zuhur, Allahu Akbar. Sahabat ini datang lagi parut. Ke WC situ tuntung itu nah tuntung BAB baudo lalu ke masjid. Nabi belum rukuk lagi, masih rakaat pertama. Artinya apa? Lawas Nabi ini sembahyangnya. Yang zuhur itu lawas. Jadi ketika di dalam hadis ini Nabi menyuruh sembahyang sunnah 2 rakaat dengan yang ringan, itu berarti dasar menyuruh ringan. Wal yatajawwaz fihi ma gitu. Jadi bila nyenak pada lawasan sembahyang lawan Nabi kada usah itu. Makanya ada sahabat bertiga datang lawan Nabi bepadah hendak beribadah aja kan. Saya datang Nabi ulun ini pokoknya apa ngarannya nih kada beguringan hendak sembahyangnya semalaman. Nang saikong Nabi ulun ini hendak puasa sembahyang tahun. Maksudnya setiap hari puasa itu. Belum tahan. Nang saikong Nabi ulun ini pokoknya beribadah aja, kada kawin. Ibadahnya akan memikirkan macam-macam ibadahnya. Lalu apa ujar Nabi? Saya tidur summa aku ini guring, batu tengah malam bangun. Kada beguringan kada, guring gitu. Bah itu ujar Nabi, ana asom wa uftir. Aku puasa, bahanu ada juga ada puasa. Lalu ujar Nabi, wa ana atazawwajun nisa, dan saya menikah. Lalu ujungnya faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Nah, jadi Nabi bertakar, kada yang sepanjangan ibadah ada. Tapi apa ngarannya nih? Ada guringnya, ada kada puasanya, nah itu. Cuma bilanya hendak adu ibadah Nabi, dasar kada kau ditawar-tawar, kenapa gerang? Nabi itu bilanya sembahyang malam lah, itu lawas benar. Sahabat Nabi umpat sembahyang tahajud pas di rumah Nabi, sembahyang tahajud. Allahu Akbar. Rakaat pertama Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul Al-Baqarah. Saya qulu sufaha minan nasi ma wallam juz 2 dah.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Habis Al-Baqarah. Jadi makmum sokor jangan bani rokok. Sekalinya Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sambung sini ulang Ali Imran. Tonton Ali Imran sini sambung ulang An-Nisa. Tonton An-Nisa nah rokok nih jarang. Sambung sini pulang surah Al-Maidah. Jadi Nabi itu malam tuh udah serbangkak batis apa lawas bener sembahyang. Cuma itu Nabi gawi di rumah aja. Kalau di masjid itu nang standar waktu itu kayak itu. Lain standar kita lain. Standar kita tuh kuliah kulho lah gitu. Kamunya Nabi dasar ada itu. Cuma yang jelas ada ukurannya Nabi. Nah bilanya paling lawas itu Nabi sembahyang gerhana itu lawas benar. Jadi Nabi itu sembahyang gerhana mendiukur kita wahini itu nalah mulai start gerhana sampai finish gerhana. Itu karonya diukur-ukur itu jamnya lah. Namun kita lihatin gerhana tuh kurang lebih sejam setengah. Sembahyang gerhana tuh sembahyangnya sejam setengah. Sembahyang gerhana itu kan 2 rakaat. 2 rakaat. 1 rakaat itu sebutin rakaat tuh nah 2 kali rukuk. Sembahyang gerhana. Ini kan misalnya walad dhalin amin. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Al-Fatihah pulang. Nah, ini pindah belain sembahyang gerhana tuh. Cuma rakaatnya 2. Nah Nabi ini yang sembahyang gerhana ini berapa lawasnya segerhana numpang kurang lebihnya sejam setengah. Kita paling lawas misalnya sembahyang Isya 4 rakaat ayatnya panjang paling 10 menit 15 menit tuh bilang kator dah batis. Nah Nabi lawas benar. Tapi ada yang di saat Nabi menyuruh untuk satu mata aja, yaitu apa? Ya ini waktu apa? Nabi berkhutbah dan sahabat hanyar datang. Nah, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab idza ra'al imamu rajulan jaa'a wa huwa yaktubu amarahu ayyusalliya rak'atain. Jadi bab hadis ini dimasukkan Imam Bukhari dalam bab apabila imam melihat seseorang datang dan dia sedang berkhutbah, maka si khatib tadi harus menyuruh supaya yang jamaahnya datang tadi sembahyang 2 rakaat terlebih dahulu gitu. Karena fadilahnya mungkin yang luar biasa. Jadi hari Jumat ini dibandingkan hari-hari yang lain istimewa. Nah, kenapa jadi para para ulama membahas sembahyang Jumat ini di kitab-kitab mereka? Karena memang sholat Jumat ini menduduki sholat yang istimewa. Jadi misalnya di ranking nih sembahyang berjamaah yang paling afdol itu sembahyang apa? Nah sembahyang berjamaah paling afdol itu adalah sembahyang Jumat. Lalu yang kedua, amun dari semua sembahyang berjamaah adalah sembahyang subuh. Nah yang paling uncit di antara 5 waktu itu sembahyang berjamaahnya nih, nah nilainya paling uncit itu adalah sembahyang maghrib. Paling uncit dah paling bawah. Bukan berarti pengarahnya nih kada berpahala atau apa, cuma dibandingkan sembahyang yang lain, sembahyang maghrib itu yang di bawah. Pahala berjamaah tetap dapat lah, yang jelas tetap dapat, banyak aja pahala berjamaah. Cuma dibanding berjamaah yang lain, sembahyang maghrib itu yang paling sedikit. Cuma di wadah kita yang paling banyak jamaahnya adalah sembahyang maghrib. Nah itu. Jadi misalnya mau ukur nih dalam seharian semalaman kawa sembahyang berjamaah, maka yang dipilih paling afdol itu sembahyang subuh. Nah sembahyang Isya bang, iya juga. Jadi kayak ini fadilah sembahyang subuh berjamaah lawan sembahyang Isya berjamaah itu luar biasa. Jadi fadilah sembahyang Isya berjamaah itu seakan-akan sembahyang malam setengah malam. Kalau fadilah sembahyang subuh berjamaah itu kayak sembahyang malam semalaman. Tapi di atas daripada sembahyang subuh tadi adalah sembahyang Jumat.
Itulah kenapa jadi sembahyang Jumat itu afdol bener katuna. Sembahyang Jumat itulah harinya sudah banyak sunah-sunahnya, tulaknya dapat pahala ulang. Jadi sebelum tulak itu banyak dah pahala yang kau digawe mandi bebersih gitu. Pas tulaknya itu dapat pahala juga. Maksudnya apa? Bilanya songsong banyak pahalanya. Makin berlambat pahalanya makin berkurang. Mulai ada unta dapat sapi sampai terakhir itu sampai sebelum pokoknya khatib naik mimbar. Ini bilangnya khatib naik mimbar, malaikat tuh tutup dah nah khatibnya apa ngarinya mulai khutbah ditutup dah, catatan pahala datang, ada dapat lagi bonus pahala tuh ditutup dah. Itu bilanya khatibnya sudah mulai berkhutbah, nah ditutup dah. Jadi datangnya tadi sungsung atau ada itu dapat hitungan pahala. Khatib berkhutbah kita berdiam dapat pahala pulang sampai sembahyangnya. Nah jadi seberatan itu banyak hitungan pahala. Makanya hari Jumat itu disebut juga dengan Wa'idul Muslimin, hari raya kaum muslimin setiap pekannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah disambung lagi di pertemuan berikutnya.